dibaptis, ya di atasnya ada burung merpati, ada yang teriak-teriak dari surga. Apakah ini satu? Tuh kan pada saat bilang kan dia ngomongin Yesus saja dalam pandangan dia istilah udah Bang Rahmat, sudahlah nggak usah. Ini apa sih orang ini, paham enggak sih orang ini? Bang Rizal nanti antum ngobrolnya sama Ana nanti. Iya, okay? siap ditunggu siap. Iya. Nanti kita ngobrolin soal kata Allah nanti sama saya. Ini Bang Rizal ini Kristen kayaknya ya. Kok malah bela Kristen daripada Islam sih? Heran saya nih. Pandangannya yang saya bukan orangnya tapi pandangannya. Bang Al-Hidayah mute dulu dia. Berarti Anda setuju dengan Trinitas gitu? Bang Sugi, sebentar ya teman-teman dia. Bang Rizal tolong ya Bang Rizal, karena ini kumal muslim Bang, Anda Islam, tentu Anda menghormati sesama Islam karena itu perintah Allah. Hormatilah sesama Islam karena keluarga kita ini adalah muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Tujuan kita di sini berdakwah bukan untuk didakwa. Karena kita sudah orang-orang yang beriman, yang ada otoritas pengajaran yang benar, memberitahukan kepada yang tidak benar gitu. Jadi kalau kita sudah sama-sama yang sudah beriman dalam satu kitab, saling bergontok-gontokan, membenarkan pribadi kita, mengatakan kita benar kepada orang lain, itu nanti di belakang aja Bang, nanti ceritanya di kedai kopi gitu sama saya, beli nanti di kedai kopi kita ngobrol kan gitu. Saya juga mau belajar. Nggak apa-apa Bang Hidayah, ada saya Islam liberal saya. Jangan gitu. Lanjut Moray, lanjut. Bang Rizal minta mohon maaf ya Bangnya, bukan ini, cuma saya mengingatkan aja, takut ada fitnah dari orang-orang. Iya, nggak apa-apa semuanya. Siap. Lanjut. Siap. Ya. Makasih. Lanjut Bang Sugi. Iya, itu kan tadi Pak Media itu bertanya kepada saya tentang apakah saya punya roh, saya punya badan. Iya, tetapi apakah saya dua? Tidak, saya satu. Karena saya tanpa roh saya nggak akan bisa hidup. Roh tanpa ada badan juga nggak akan bisa berkata-kata, kan begitu. Nah, sementara posisi Yesus tidak seperti itu. Ketika Yesus dibaptis ya di Matius 3 ayat 16-17, Yesus dibaptis, di atasnya ada Roh Kudus, kemudian di langit ada yang teriak-teriak, ya dialah anakku yang sulung kepadanya aku berkenan. Nah, apakah ini bisa dikatakan satu pribadi sesuai dengan gambaran yang Anda tunjukkan kepada saya? Coba silakan. Satu pribadi gimana Bang? Pada satu tempat, ya pada satu waktu, di tiga tempat yang berbeda. Sekarang begini ya Bang ya, biar terangkan sedikit. Kalau aku menyatakan ada suara dari atas, tak taunya Yesus ada. Ya udah gini, kan suka-suka Tuhan kan. Aduh, mau gimana pun ceritanya. Ya, makanya gambaran Anda itu tidak sesuai. Anda tadi kan menggambarkan itu kan gambaran Abang. Itu ke pemahaman dan pemikiran kalian Bang, wajar beda, dan saya juga berpikiran beda juga sama kalian, makanya nggak nyambung. Itu apple to apple enggak Bang? Ini yang saya tanyakan Bang, yang saya tanyakan apple to apple enggak? Tuhan Anda samakan dengan manusia yang mempunyai roh dan badan itu tadi, apple to apple enggak? Itu yang jadi masalah. Kan bagi Abang masalah, bagi kami enggak. Buktinya enggak repot kok kami. Itu enggak apple to apple. Karena saya tidak pernah berpisah dengan roh saya. Sementara Yesus berpisah dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Ya enggak apple to apple Bang. Dengar dulu Bang. Iya, oke. Ini kan orang Kristen Indonesia. Ya. Oke lah, ngerti. Apalagi Kristen dari Arab sana udah jelas-jelas tahu bahasa Arab, menulis, membaca, mahal ngerti. Kok justru orang itu lebih kuat lagi Kristennya? Kok lari ke situ? Pindah mereka satu. Nggak apa-apa. Nanti saya Islam liberal, nanti saya ajarin soal Kristen Ortodok Arabia nanti. Nggak apa-apa. Oh alah, Bang, jangankan Kristen Arab ya, pamannya Nabi sendiri yang hidup bersama Nabi, membela Nabi, ya, itu nggak masuk Islam Bang. Abu Thalib itu terkait dengan hidayah Bang. Ya, itu terkait dengan hidayah.
Gitu loh. Kok larinya ke sana? Kita membahas masalah ketuhanan itu tadi. Anda mengatakan bahwa Tuhan itu seperti gambaran tubuh manusia. Nah, berpisah dengan roh saya. Sementara Yesus berpisah-pisah dia. Ada yang lagi direndam di sungai Yordan, ada yang di atasnya berupa burung merpati, ada yang teriak-teriak dari surga. Apakah ini satu tubuh dalam satu waktu di 3 tempat yang berbeda? Bagaimana ini bisa dikatakan satu tubuh? Sebagaimana manusia dan rohnya. Gitu loh. Oke, Mureh, silahkan Mureh. Lanjut. Ini saya bisa ngobrol sama siapa dulu nih? Sama Bang Media apa Bang Rizal nih? Atau dua-duanya boleh sekalian? Silakan Mas, silakan. Tapi santai aja ya. Santai. Iya, santai. Cuma saya mintanya kalau ngobrol sama saya pakai data ya. Karena saya nggak suka kumur-kumur bau gitu loh. Jujur aja. Karena agama itu bukan cuma untuk di hati, tapi harus bisa juga dicerna akal, gitu loh. Di hati tapi setuju ya? Iya, silakan Bang Rizky. Nah, tadi ada yang mempermasalahkan soal konsep Isa ya. Saya mau tanya nih. Islam di Indonesia dan Kristen di Indonesia itu menggunakan sebuah kata yang sama kepada sesembahan, yaitu Allah. Allah atau Allah. Allah dan Allah sering dipahami berbeda nih untuk orang yang Kristen nih. Orang Kristen yang khususnya nggak ngerti bahasa Arab. Kita nggak pakai kata Allah, kita menggunakannya kata Allah gitu. Ke Mesir aja dulu kita. Di Alexandria di sana itu orang Islam juga banyak yang menggunakan kata Allah. Ketika ketemu alif lam lam ha, dia nggak membacanya sebagai Allah, tapi Allah. Itu masalah fonetik. Dan dua-duanya benar. Jadi kalau ada orang Kristen yang ngomong kita nggak pakai Allah, kita menggunakannya Allah. Ya Allah sama aja gitu loh. Sama aja dalam kaidah fonetik lughah Arabiyah. Seperti itu. Nah, persoalannya saya mau tanya dulu pertama sama Bang Rizal, saudara muslim saya. Dalam perspektif Islam, alif lam lam ha Allah itu sebuah proper name apa generic name? Saya tanya ke Bang Rizal dulu pertama. Silakan. Siap, mohon izin dulu kepada. Siap. Ini saya harus fair ya. Ini karena suaranya dobling, saya kurang nyaman. Jadi siapa yang dobling sih? Karena saya yang dobling karena saya sambil ngecas ini mau ngedrop. Oh iya. Saya yang dobling karena Oke. Bagaimana kalau saya turun dulu, nanti kalau sudah ngisi, nah saya naik lagi gimana? Ya, silakan. Tafadhal akhina, tafadhal. Siap, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bang Rizky, kalau tidak salah ya, karena Bapak tiri saya pun pernah Pakistan kan? Kamu tahu Pakistan nggak? Pakistan tahu, istri saya orang Pakistan. Dia bilang Allah itu Allah. Mereka menyebut Allah itu. Padahal Allah Islam mereka itu Allah juga ya. Seperti orang Pakistan ya, ketika bersyahadah dia bukan asyhadu alla ilaha illallah, tapi asyhadu alla ilaha illallah. Iya betul. Iya, makanya banyak lah orang Kristen itu belajar lughah Arabiyah gitu kan, biar mengoralkannya, fonetiknya itu nggak keliru gitu loh, seperti itu. Nah, berarti karena Bang Rizal sudah turun ya, saya mau tanya sama Bang Media ini. Boleh tahu Bang Media dari Kristen mana? Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon, Saksi Yehova, Unitarian? Sama aja, gak ada bedanya sama saya itu. Jangan ngomong sama. Nanti saya masukin yang Unitarian ke sini, bisa debat sama abang nanti. Saya punya kawan yang Unitarian dan ada di bawah. Bilang aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Mr. Moray. Ya. My name is Zakir Naik. Do you Muslim? Yes. I am Muslim. Yes. My name is Zakir Naik. Do you Muslim? Yes. Do you believe that Allah is the only God? Yeah, I believe. And do you believe that the Prophet Muhammad is the messenger of Allah? Yes, I believe. Be happy now. You have become a Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shut up, Christian. Okay.
Ya, saya mau tanya dulu sama Bang Media satu ya. Oke lah, terlepas mau Kristen apalah, saya orang yang nggak terlalu peduli juga sih. Jadi gini, dalam perspektif Bang Media, ya, kalau masalah perdana itu atau tidak itu nggak bagi saya ya, nggak masalah bagi saya itu apa tidak itu. lah enggak, saya nggak mempermasalahkan itu masalah apa nggak masalah. Menurut pemahamanmu, kata Allah itu yang di dalam Bible LAI itu proper name apa generic name? Kan sudah aku bilang tadi, ku jawab. Contoh dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, en archi et hologos kai hologos et prostanteon kai theon et hologos. Nah, itu yang kata theon di sana kan diterjemahkan menjadi Allah. En archi pada mulanya. Firman itu bersama dengan theon. Theon di sana terjemahkan menjadi Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kata Allah di sana dalam perspektifmu itu sebuah gelar atau sebuah nama? Saya persimpel bahasa saya, tenang saja. Kalau aku bilang apapun itu sama aja bagi saya. Nah, ketika kamu memandang sama aja, berarti kamu tidak mengerti keimananmu kalau begitu. Enggak mengerti. Intinya ke bagi saya apapun kau bilang, Bang, sama aja. Mau proper name, mau generic, boleh generic, boleh proper name. Oke, sekarang gini. Setuju nggak kalau aku katakan ya, mulai sekarang orang Kristen nggak usah pakai kata Allah, karena kalian salah memakai. Sebenarnya, oke Bang ya, saya terangkan dikit Bang ya, maaf ya. Silakan, iya silakan. Oke ya, abang saya tanya lo Bang, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu, ya kan, bahasa, kalau Tuhan itu bahasa? Tuhan itu bahasa Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya Allah itu nggak ada bahasa Indonesia. Allah itu terbawa dari Arab sana jadi bahasa Indonesia. Berarti Anda bilang bahwa Allah itu artinya Tuhan, gitu berarti maksudnya? Iya. Waduh. Siapa yang ngajarin Anda bahasa Arab? Bang, sorry aja Bang. Allah bukan Tuhan Bang. Jangan sama-sama. Sekarang begini, kalau Allah itu artinya apa? Allah nggak ada artinya, karena itu nggak ada konstruksi. Anda jangan nyamakan Allah sama ilah. Aduh, Anda tar. Kubukain kamu. Pahami ilah tadi kan bahasa Arab. Pahami. Iya ya, nih pakai data. Kita ngomongin pakai kamusnya nih. Ya. Jadi jangan kumur-kumur bau kalau ngobrol sama saya itu. Saya paling nggak suka ngobrol-ngobrol bau. Terlepas itu mau ngomong sama Islam apalagi sama Kristen gitu loh. Karena Kristen saya udah bosen banget, kebanyakan kumur-kumur bau aja kalau ngomong gitu. Nih ya, perbedaan dari Allah ya dan ilah saya terangkan sama kamu. Ini ilah ya, yang kamu anggap tadi Allah itu adalah Tuhan ya. Ini Allah nih. Ini Allah, ini ilah. Saya terangkan, ntar mana penunjuknya saya? Biar Oke, masuk saya sekarang begini, bukan ke situ. Enggak, kita mau ngomongin bahasa apa? Ketika bahasa Arab. Allah itu bahasa Arab. Iya, Allah itu bahasa Arab. Makanya kalau bahasa Indonesia apa? Bang Media, tolong jangan kita saling gontok-gontokan di sini karena kita dialog, bukan untuk debat. Gak apa-apa, Bang Al-Hidayah. Kalau mau gontok-gontokan gak apa-apa, asal pakai literasi kalau sama saya. Jangan pakai doktrin. Telinga saya, Bang Riki. Sakit telinga saya. Ya, lanjut. Ya, mohon maaf ya Bang Media ya, tolong dengarkan, nanti bisa disanggah kalau ini. Nanti beri kesempatan. Silakan Bang Rizky. Ya, perhatikan baik-baik ya. Tenang, nanti aku bacakan dan aku terjemahkan karena aku tahu kau tak ngerti baca ini dan juga nggak ngerti bahasanya. Nanti aku artikan dan terjemahan. Santai. Di sini ada penjelasan ilah. Ilah yakni alahat, uluhat, wa ilaha. Yang artinya apa? Ilah itu yakni adalah sesembahan. Tuhan, dewa dan dewi artinya.
Jadi yang Tuhan itu bukan Allah tapi ilah dalam kaidah bahasa Arab. Ya. Sebentar dulu. Jangan kumur-kumur bau dulu di depan saya. Kamu nggak bawa buku, saya bawa buku. Diam dulu, gitu loh. Kita nggak sedang khutbah gereja. Kalau khutbah gereja nggak apa-apa, nggak pakai literasi. Kita di sini sedang dialog lintas agama akademis. Jadi pakai referensi. Ya, jangan samakan ngobrol di gereja dengan ngobrol di akademis. Nggak sama, levelnya jauh. Ya bikinlah, terangkanlah, gak usah. Sebentar. Ini kau baca ini. Ya, kata Allah, yakni penjelasannya dalam bahasa Arab, dalam logo Arabia, ismu al-zat al-wajib. Kok kau kejang-kejang jadinya? Bukan kejang-kejang, enggak, bagaimana aku? Kecuali kalau kecuali kalau Kristen Arab abang ajarin baru bisa mengerti. Kalau Kristen, kalau Indonesia aja nggak ngerti apapun kau. Jangan kalau bahasa Jerman aja, bahasa Ibrani aja bang bikin sama saya. Kalau saya ngerti ngapain? Memang harus selalu kejang-kejang kalau ketemu sama Reski. Karena Reski kalau berbicara selalu pakai data referensi yang jelas. Kejang. Tahu kan? Lah itu kan menurut asumsi abang kejang. Lah bukan asumsi. Sekarang gue tanya. Enggak, sekarang gue tanya. Kau mampu tunjukkan referensi dari yang kau imani enggak? Pada faktanya kau ngobrol denganku sudah 15 menit, tidak sepucuk buku pun kau tunjukkan padaku. Fakta itu. Saya tanya sama abang. Tadi kan kita nggak pakai apa? Tadi abang tanya. Ya. Allah itu bahasa apa? Ya bahasa Arab, ku jawab. Terus bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia nggak ada artinya. Iya. Gak ada artinya. Iya, dalam bahasa Indonesia gak ada artinya. Bahasa Indonesia tetap Allah, nggak diartikan. Tetap Allah, nggak diterjemahkan. Maksud saya nggak diartikan. Jadi Allah itu bahasa Arab, terus bahasa terjemahan ke Indonesia nggak ada. Nggak diterjemahin, makanya tetap Allah. Coba kamu cek di dalam terjemahan Al-Quran. Ya di terjemahan Al-Quran ada nggak itu Allah diterjemahkan tuh? Nggak ada. Jadi Allah artinya apa? Nama Allah. Kok Allah artinya apa? Nggak ada artinya. Allah itu nama. Nama itu nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa disemantik. Proper name itu nggak bisa disemantik. Kamu ngerti ilmu bahasa nggak? Jangan-jangan kamu nggak pernah. Jangan-jangan kamu nggak pernah belajar ilmu bahasa. Saya kasih kuliah linguistik dulu deh sebentar biar kamu paham, boleh nggak? 2,5 SKS aja saya kasih. Arti kuliah linguistik. Berarti kalau Allah nggak ada terjemahannya ke Indonesia, berarti dan juga artinya nggak ada ya. Ya memang lagi terjemahan. Muter lagi. Bung Media, mau tau nggak apa bedanya Allah dengan Yesus? Nih, kau lihat ya. Kau lihat. Yang saya kita bahas dulu masalah Allah. Berarti Allah bahasa Arab, tapi nggak bisa diterjemahkan ke bahasa. Enggak bisa. Sebentar. Itu ditunjukkan bukti sama Mureh itu. Sebentar, Pak De. Sebentar, Pak De. Sebentar, media. Kau nggak ngerti bahasa. Bisa. Apa kita langsung menyatakan Allah kalau ada tahu artinya dan terjemahannya ke Indonesia. Bukan Bang Hidayah, yang kumur-kumur bau kayak gini bisa nggak ditutup dulu coba? Yang kumur-kumur bau gini. Saya mau kasih kuliah 2,5 SKS nih soal linguistik. Santai dulu ya, sekolah nanti. Biar IQ-nya sekolah nanti. Lanjut. Oke ya. Tadi ku bilang, kau tanya tadi padaku, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arabiah. Nah, dalam kaidah bahasa yang namanya nama atau proper name itu tidak bisa mengalami semantik dan tidak bisa mengalami translation. Ya, dalam kaidah ilmu bahasa. Ku kasih kuliah dulu kau aturan linguistik 2,5 SKS biar paham, biar pinter, biar nggak cuma dogma aja yang ada di kepala. Itu yang pertama perlu dipahami. Celakanya ketika kau mau mengimani bahwa proper name bisa disemantik dan juga bisa diterjemahkan atau ditranslation, maka setuju nggak kalau Tuhanmu kusebut selamat pijetan jadinya? Setuju nggak? Karena kenapa? Yeswa itu artinya selamat gitu kan. Lalu Hamashiho atau Kristus atau Mesia itu dari kata masaha yang artinya pijetan. Kalau ku terjemahkan Tuhanmu Yesus Kristus jadi selamat pijetan, boleh nggak kira-kira? Silakan. Intinya nggak jelas itu bang.
Masa Lo nggak nggak jelas ada artinya gimana? bahasa ke terjemah. Oke, ku tanya gini, kau bisa bahasa Ibrani nggak? Ku tanya, kau bisa bahasa Ibrani nggak? Tahu Yeshua HaMashiach nggak artinya apa? Coba terjemahkan sama aku Intinya, satu-satu. Bang. Lah, kok intinya? Dengar dulu, Kita ngomongin Abang. bahasa. Kita ngomongin bahasa di sini. Kok Bang? Kan sudah ku bilang tadi, kita kan bahasa Allah. Boleh nggak oper Jangan kan jangan silakan, bahasa Chris. Ibrani. Coba, Chris, Bahasa tolong Inggris disempurnakan, aja saya Chris. ngerti. Nah, abang ngobrol sama murid saya dulu Yang deh. saya Ngobrol tanya, sama mahasiswa saya dulu. Apa artinya? Terjemahannya apa? Itu loh. Kalau nggak ada kita tahu artinya Allah dan terjemahannya. Iya, Bagaimana kita untuk Oke. Di data secara akademis Proper ada name. mental block. Oke. Saya bawa Gitu ke loh. ranah pemahaman lebih simpel ini. Mau nggak? Oke. Lanjut aja, Kristen. Gini. Lanjut. Oke. bikin. Ini ya. Allah gini. Yesus itu Tuhan atau tidak? Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan. Terus? Oke. Bukan Tuhan bagi kami. Enggak. Bagiku bukan Tuhan. Simple kan? Oke, makanya. Nah, Terus? Tuhan itu ada atau tidak? Ada. Oke, bagiku nggak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Nah, Yesus itu ada atau enggak? Ada. Oke. Bagiku Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Terus? Injil, Bible, Alkitab itu kitab suci enggak? Kitab suci. Bagiku Al-Qur'an itu bukan kitab suci. Ya sudah, jadi apa lagi permasalahan? Kalau begitu, mana yang lebih tinggi derajatnya? Di atas skala atas dari kusebutkan, Anda atau saya? Jelas saya lah. Apa bukan Karena Anda itu berkata sesuai dengan histori. Ya karena itu sesuai dengan histori. Sejarah dari manusia zaman dulu. Kalau nggak ada itu, saya nggak itu ada. Gitu loh. Kamu kan berarti kamu nggak pernah. Gini, Bu Media. Ini ya. Bukan gitu, dengar dulu. Dengar dulu. Dengar dulu. Saya ulangi. Dengar dulu. Ya. Yesus ada. Tuhan ada. Ada. Yesus itu Tuhan. Dan Bible Injil suci. Nah, aku mengatakan Tuhan tidak ada. Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada dan Al-Qur'an bukan kitab suci. Kalau begitu, mana yang lebih tinggi? Saya apa Anda? Dari yang kita anut. Ya saya lah. Oke. Berarti Anda nih Karena ada fakta. Faktanya apa? Ya itu yang fakta. Yang saya coba fakta. Sekarang kan yang kamu bilang itu karena kamu nggak ada fakta, makanya kamu bilang begitu. Kalau saya kan ada fakta, histori dari nggak sampai dia, Chris. Manusia nggak sampai dia kalau logika itu dia. Iya. Kolam dia. Gini, Anda pahami kolam IQ-nya dia. Makanya gini, sebelum ke Bible Injil ya, pahami dulu tentang Yunani, tentang kekaisaran Yunani, Romawi, pahami dulu. Jadi Anda tahu mana yang diubah oleh Paulus itu, Anda paham. Kalau Anda lihat lukisannya, itu Yesus itu memakai pakaian Arabik nggak? Yahudi nggak? Nggak. Yang ini apa? Yunani, ala Romawi. Jubahnya. Kalau saya izin sebentar boleh nggak, Bang Christian? Boleh. Banyak host kok. Ya. Saya kan tahu. Mohon maaf ya, ini bukan monolog tapi host. Jadi gininya, gini ya, Bang Media ya. Sebenarnya sebelumnya terima kasih karena kamu sudah datang ke sini mampir, walaupun kadang-kadang terjadinya debat. Tetapi memang itulah karena kita itu berbeda, jadi terjadinya debat karena perbedaan. Tetapi gini ya, apa yang saya dengar di sini, ketika Muri Reski kemudian menerangkan daripada silsilah Kristen Arab atau yang lebih jelasnya dipanggil sebagai Bible Al-Muqaddas, Masihun ya, Al-Masihun atau Masihun. Nah, di sana Tuhan mereka kalau saya tidak salah itu dipanggil Ilahun atau Ilah ya, Bang Rizky. Ilah dipanggil Ilah, betul. Jadi gini ya. Sementara dalam Al-Qur'an Allah, ya kan? Nah, sekarang ketika kamu ditanya apakah Allah ini ada di Indonesia
dan kami mengatakan itu tidak boleh diubah nama itu karena memang itu adalah otoritas tertinggi dalam pahaman Islam. Itu yang pemilik yang punya badan itu. Maka kalau saya Al-Hidayah, saya tidak boleh sudah diubah menjadi siapapun karena nama saya Al-Hidayah gitu loh. Itu maksudnya. Sekarang tahu Bang. Oke, sebentar ya. Sekarang gini Bang, Sebentar Pak, bentar. Saya ingin Bang Kris itu tadi, tolong ketika menyampaikan jangan setengah-setengah ya. Ketika Anda mengatakan bahwa Allah bukan Tuhan, Allah tidak ada, kitab suci, Al-Quran bukan kitab suci, ini nanti menimbulkan kesalahpahaman, bahkan bisa digoreng-goreng. Ya, tolong dijelaskan dengan lengkap. Begitu. Bu Media, simak baik-baik ya. Ini memang dosisnya terlalu tinggi, tapi ini masih gigi 1, belum gigi 2, belum gigi 3. Karena ya maaf, bukan saya mengucilkan Anda, saya tahu ranahnya mana yang benar-benar high, saya benar-benar mengeluarkan ilmu apa ya yang saya pelajari gitu, bukan hanya Google, bukan hanya enggak gitu. Nah, apa bedanya sih? Kenapa Anda mengatakan Anda lebih tinggi? Salah. Justru Anda itu jauh lebih rendah dari yang saya ucapkan. Meskipun saya mengatakan Tuhan tidak ada, Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan, Allah itu tidak ada, dan Al-Quran bukan kitab suci. Itulah caraku menemukan kebenaran dengan itu lebih dalam. Apa maknanya? Tuhan tidak ada. Kenapa aku kata Tuhan tidak ada? Menurut Bung Media, Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan? Tuhan yang menciptakan. Salah, manusia menciptakan Tuhan. Allahu Akbar. Kira-kira Yesus itu mengatakan aku Tuhan? Enggak. Betul. Yang melantik Yesus sebagai Tuhan manusia. Betul. Yang melantik Brahmana sebagai Tuhan manusia. Bukan begitu caranya, Bro. Sabar. Bukan begitu caranya, sistem cara berpikir itu. Zaman dulu jadi manusia gini. Tuhan itu pada masa dulu sebagai konsep atas ketidakmampuan, ketidakpahaman manusia pada saat itu. Seperti apa? Contoh, dulu pada masa Yunani, kekaisaran Yunani Romawi, itu ketika ada badai, petir, hujan, itu dianggap Dewa Zeus lagi marah. Oh, Dewa Zeus lagi marah. Ada tuh si Plato mengungkap Dewa Zeus. Nah, itu sebenarnya Yesus itu kalau kamu paham Zeus. Tapi nanti kita nggak ke situ. Dulu kalau ada tsunami, banjir atau ombak besar, nah itu dianggap Dewa Poseidon lagi marah itu. Atau saat air surut, ikan nggak ada, aduh Dewa Poseidon lagi merajuk, kita harus kasih tumbal nih sembahan. Nah, dulu saat terjadi perang besar-besaran, perang agama, perang salib, perang ini, itu dianggap oh Dewa Ares lagi bersama kita. Atau saat Anda lagi sial, Anda lagi nggak ada rezeki, dianggap Dewa Fortuna lagi nggak memberkati. Itu pada manusia dulu begitu. Bahkan dulu kekaisaran mana tuh ya, memerintahkan prajuritnya selama 3 hari 3 malam menusuk air laut untuk apa? Untuk membunuh Dewa Poseidon. Bayangkan. Bahkan Fir'aun saja dianggap Tuhan, menganggap diri Tuhan. Raja Namrus menganggap dirinya Tuhan. Itu artinya Tuhan itu diciptakan oleh manusia, bukan manusia menciptakan Tuhan. Ya. Karena Tuhan itulah salah pemahaman kau, Bro. Salah pemahaman kau, Bro. Bung Media, saya belum selesai bicara, maka jangan dipotong. Saya mungkin 5 menit saya bicara. Oke, jangan dipotong. Nah, Tuhan itu nggak bisa apa-apa. Apa buktinya? Dulu Ibrahim itu hidup di zaman Raja Namrus ya, Pak Desugi ya, Bung Mora ya. Iya. Iya. Jadi ada salah satu ini yang mengatakan bahwa akan ada lahir dari rasi bintang, mengatakan akan ada lahir seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan ke jabatan Anda. Nah, jadi di situ paniklah Raja Namrus, diperintahkan dibunuh semua anak, nanti takut dibannya, di-kill lah semua, di-deadkan semua anak-anak kecil yang baru lahir, yang berkelamin laki-laki. Jadi ibu dan ayahnya Ibrahim ini kan panik, dibawalah, diasingkanlah ke gua. Nah, hingga tumbuhlah besar Ibrahim. Ibrahim ini memiliki kesadaran spiritual awakening, kebangkitan spiritual, dia sudah paham hakikat dirinya. Itu kalau di filsafat jatuhnya di ontologi, tapi dari ontologi nanti jatuhnya di filsafat epistemologi. Apa guna hakikat pengetahuan itu? Apa gunanya ini anak? Jadi dia menimbulkan aksioma-aksioma. Tuhan itu seperti apa? Aku bisa hidup itu. Bayangkan anak kecil, bocil, dia masih bocil, tapi dia udah bisa berpikir seperti itu. Dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, siapa Tuhanku?" Kata ibunya, "Aduh, bahaya banget. Apa benar? Jangan-jangan dia ini anak Indra Ramalan bakal menghancurkan ke Tuhan Namrud." Dijawab ibunya, Tuhanmu adalah ibu. Lalu Tuhan ibu siapa?
Tuhan ibu adalah ayahmu. Ditanya lagi, Tuhan ayah siapa ibu? Nah, buntu ibunya. Dijawablah, Tuhan ayahmu adalah Raja Namrus. Oke. Di situ bingung tuh Ibrahim. Dia memandang ke matahari. Wah, jangan-jangan matahari ini adalah Tuhan. Dia memberi cahaya. Tapi lama-lama dia meratapi langit, matahari itu terbenam, timbul bulan. Dia kecewa. Kalau dia Tuhan, nggak mungkin dia meninggalkanku. Dia bersembunyi di balik kegelapan. Itu simpel bahasanya. Muncul bulan. Apa jangan-jangan bulan Tuhanku? Bulan begitu indah memberikan sinar di kegelapan. Tapi bulan begitu juga terbenam. Begitu siklus. Akhirnya Ibrahim tumbuh dewasa. Dan di situ dia sudah menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dia. Nah, di situ baru Ibrahim menyebarkan agama, menjihad dia, Islam. Dia kembali ke negeri asalnya. Di hadapan para kaum Namrus, dia mengatakan, ya, wahai ini, Tuhan kalian bukanlah Raja Namrus, melainkan Allah Subhanahu wa taala gini. Dia berbahasa seperti itu. Wajar dong dibantah langsung pada saat itu. Apaan kamu Ibrahim? Kamu nih gimana gini. Bolak-balik Ibrahim seperti itu hingga pada akhirnya ya itu sudah tidak ada kepercayaan. Hingga akhirnya ada suatu pesta, Ibrahim datang ke kuil tempat para patung Tuhan ini dipajang. Dihancurkan dia dengan kapak dan disisakan dia satu kapak. Ada satu patung yang nggak dihancurkan dia, patung utama di tengah-tengah, dan ditaruh kapaknya itu di tangan Tuhan tadi itu. Pergi Ibrahim. Gak lama balik para kaum tadi, dan mereka kaget. Tuhan mereka hancur, lebur semuanya. Nah, akhirnya mereka bersepakat ini adalah ulah Ibrahim karena hanya dia yang memberontak. Dipanggillah Ibrahim, wahai Ibrahim, apa benar kamu yang menghancurkan para Tuhan kita? Apa kata Ibrahim? Bagaimana mungkin kamu bisa menuduh saya yang ini? Nah, di situ bukan berarti Ibrahim berbohong, tapi ingin memberi analogi. Ya kamu yang seperti ini nih. Nah, akhirnya apa kata Ibrahim? Lihat para tuhan-tuhanmu, mereka dihancurkan, mereka dibinasakan, tapi dia tidak bisa melawan. Bahkan untuk bersuara saja tidak bisa. Bahkan Tuhan di tengah itu saja tidak bisa membantu. Dia yang memegang kapak. Apa artinya dari itu? Tuhan yang disembah aja nggak bisa menolong diri sendiri. Sama seperti Yesus. Meskipun dalilnya apa? Membatalkan hukum Taurat, membatalkan ini. Tapi no, kita jangan bercocoklogi dahulu. Cocoklogi sudah ada dari zaman dulu. Bahkan dalam sains dan agama itu sudah main. Nah, itu artinya Tuhan diciptakan oleh manusia. Kenapa aku menganggap Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan? Karena Allah itu maha di atas maha. Tuhan itu sangat rendah, nggak ada apa-apanya. Jadi aku nggak etis dong kalau Allah itu disekutukan dengan Tuhan ini. Karena agama sendiri ada 3.200 yang terdata, tapi hampir 4.000 agama di dunia ini. Satu agama ada yang Tuhannya 3, ada Tuhannya 4, ada Tuhan sampai 5, bahkan ada 100 Tuhannya. Satu agama. Jadi Allahnya nggak setara dengan itu. Kalau kamu ini kan berbeda. Dan apa bedanya? Kamu mengatakan Yesus ada, Allah itu tidak ada. Tidak adanya gimana? Kalau kamu mengatakan Yesus ada, berarti dia akan berakhir. Adanya ada, pasti ada akhir. Ada awal, ada akhir. Oke? Tapi Allah ini ada sebelum kata ada itu ada. Paham nggak maksudnya? Ada ini adalah definisi tercipta di ruang dan waktu. Kalau Allah ini bertempat, kalau begitu sebelum dia menciptakan tempat, di mana dia bertempat, itu logikanya. Kau nggak akan nyampe ke situ. Allah itu bukan di arsy. Arsy langit dan bumi, tapi di atas arsy. Nah, berarti Allah ini ada sebelum kata ada itu ada, yang diciptakan yang telah ada sebelum ada itu ada hingga akhirnya ada. Nah, itu lebih dalam lagi. Siap-siap pusing kau. Bahkan tetap ada walaupun kata ada sudah tidak ada. Iya, kalau Allah itu ada pasti dia akan berakhir karena ada itu adanya ada pasti ada akhir. Tapi Allah ini udah ada sebelum kata ada itu ada. Bayangkan, dia sudah ada sebelum ada itu ada ruang ada itu yang sistem terikat oleh ruang dan waktu. Oke? Kalau Anda mengatakan Bible, Injil itu kitab suci, mana buktinya? Bisa disentuh. Maaf kata nih, ini maaf kata, nggak ke Bible aja. Saya siap cebok, maaf nih, bukan saya maksud menghinakan, siap cebok. Bible atau yang Anda sebut dengan Al-Quran itu bisa disentuh. Tapi yang Anda harus pahami, itu bukan Al-Quran, tapi mushaf. Al-Quran itu secara lisan, maknanya dalam hati, dalam pikiran.
Karena Nabi pada saat itu bukan secara teks, bukan secara teori, dia Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tapi bukan berarti dia bodoh, tidak. Yes. Tapi itulah bukti kewahyuan dia, bukti keilahi, dia ada sifat ilahinya ada, wahyu dari Allah ada. Kalau dia bisa membaca, akan diragukan dong kewahyuannya sebagai Nabi. Tapi dia tahu. Kalau lu suruh baca, dia tahu. Tapi Nabi yang ummi. Nah, dia menguji para sahabat itu bukan dengan tulisan, bukan dengan cara dibaca, enggak, tapi dengan Al-Quran, lisan, secara mulut by mulut. Dia ilmu tajwidnya itu mulut by mulut. Nah, hingga akhirnya adanya mushaf itu adalah ketika para sahabat mengenalkan ilmu tajwid. Untuk apa itu? Nah, karena panjang pendeknya baca Al-Quran itu mempengaruhi loh maknanya itu terpengaruh artinya. Kalau ilmu tajwid berguna untuk mengetahui cara melafalkan Al-Quran dengan baik dan benar, jadi nggak ada kesalahan. Karena membaca Al-Quran memang nggak dibaku secara teori khusus, karena para sahabat memang masih mencontoh cara membaca Al-Quran dari Nabi. Nah, siapa yang mencetuskan ilmu tajwid? Nah, yang pertama kali menyusun itu adalah Abu Muzahim Al-Qani. Kalau lengkapnya Musa bin Ubadillah bin Yahya bin Qakan. Dia ada di sekitar tahun 248 Hijriah. Itu ilmu tajwid. Karena apa? Masya Allah. Kita ini hidup baru malap sebulan aja udah kayak gini, Masya Allah, keren. Ya, kita ini hidup di negara beda ras suku. Kita Indonesia bisa bilang R, tapi coba Anda suruh orang Jepang bilang R, nggak bisa. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nggak Bismillahirrahmanirrahim, tapi himnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua titiknya panjang. Tapi kalau lu suruh orang Jepang membaca, pasti mereka melafalkannya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan saya mengejek, tapi seperti itu mereka cadel. Jadi diadakan dalam mushaf. Untuk apa? Agar kita benar membacanya, tidak salah. Allah gimana kalau kita membaca secara salah, secara nggak benar? Karena kita cadel, nggak apa-apa. Allah nggak akan marah, nggak akan melaknat, karena Allah nggak akan membebani di atas kemampuanmu. Tapi adanya mushaf itulah agar kita bisa benar membacanya, benar kita melafalkannya, nggak salah. Itulah gunanya mushaf. Loh, tapi kami ini pernah loh melihat, kan ada tuh catatannya di Birmingham, catatan mushaf tertua itu. Ada tuh yang salah satu titik itu enggak secara makna 100%. Nggak ada beda. Tapi secara lisan ada 95%. Karena apa? Namanya cetakan. Cetakan itu pasti ada yang salah, ada yang benar, wajar. Tapi kalau lu pengujian subjektif itu bisa kok kamu lakukan secara kolektif oleh dirimu sendiri masing-masing. Makanya di surat An-Nisa ayat 82, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak dalamnya. Artinya maka ada kesalahan, tapi tidak salah. Karena apa? Ya, kalau lu temu kesalahan itu di mushaf. Dan di Indonesia itu ada namanya lembaga petasi Al-Quran. Kalau lu memang mau ada nemu kesalahan, dicetak sampulnya, bawa aja itu ke lembaga petasi Al-Quran. Kesimpulannya aja bikin kesimpulan panjang kali. Kesimpulan. Nah, kesimpulan gini. Mushaf jadi itu gini, tulisan. Gini aja. Gini, sabar. Tunggu dulu. Yang tadi kamu bilang sudah ada, yang dunia ini belum ada, dia sudah ada dan akan datang. Itu yang kau kutip dari Wahyu. Jadi kau campur aduk segalanya. Sabar. Aku belum mau nyenggol Bible Anjil lah, mohon maaf, belum mau. Tapi sabar. Kalau lu memang mau, lu harus. Jadi kamu itu semua sebagian kau yang harus lu pahami apa gini. Media. Apa beda Al-Quran dengan kita kesimpulan aja. Ini kesimpulannya. Itu dari ucapan. Nah, yang selama ini yang lu tas bagi buku itu bukan Al-Quran, mushaf. Yang suci apa? Maknanya, isinya. Tetapi andai kata itu mushaf itu, maaf saja, lu bakar, lu kojak, lu robek, lu musnahkan di seluruh dunia nih, musnah nggak? Tidak. Ada di mana? Ada di isi hati kepala para hafiz. Loh, itu para hafiz kan cuma asal sebut doang? Enggak. Ada ijazahnya. Ijazahnya tuh dites semua itu. Bakal satu not aja yang salah itu bakal diulang. Ada ijazahnya. Siapa yang memberi ijazah mereka? Para gurunya. Para gurunya dari mana pada dapat ijazah? Dari para guru-guru hingga ke mana? Hingga ke para sahabat, hingga ke Nabi besar Muhammad SAW. Itu bukti. Makanya dikatakan Al-Quran sebagai mukjizat 400 tahun tidak berubah. Bro, kamu gak usah cerita. Kesimpulannya aja kita berdiskusi. Kesimpulannya. Kalau ini ceramah namanya itu. Itu yang jelas kan. Kita cerita gini, masalah. Halo. Ceritanya begini. Tidak tersentuh. Halo. Tadi pembahasan tadi Allah.
bagi kalian nggak ada artinya Allah. Padahal itu bahasa Arab, arti nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terus artinya juga nggak ada. Terus bagaimana kita untuk itu adalah trap dari ikutin aja, ikutin aja. Dari aku untuk Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Berarti Yesus itu sekutu dengan Brahma, sekutu dengan dewa, sekutu dengan Tuhan sesembahan batu. Mereka Tuhan juga. Itu kan katamu. Itu fakta. Itu kan katamu. Faktanya. Lah, itu katamu. Gak apa-apa, Chris, izin Chris. Gue dulu yang maju. Gini, media. Kitab sucimu ada kata Allah nggak? Yang kamu anggap suci itu kitab kamu itu ada kata Allah nggak aslinya? Kutanya. Ada. Di Indonesia ya, di Indonesia ya. Kalau di luar nggak ada asli. Ya. Kalau kutanya yang asli, kutanya yang original teksnya. Oh, nggak ada. Kalau bagi Kristen ya, bagi Kristen Pak ini di Indonesia ini, ya, yang maha kuasa paling tinggi itu Allah. Sebutan bagi Indonesia adalah Tuhan. Sebentar, tahan dulu. Tunggu dulu. Gak apa-apa. Tahan dulu. Tinggi. Karena itulah bahasa Indonesia asli. Tapi kalau ada dimasukkan ke dalam kitab itu Allah, inilah dikatakan Tuhan itu janganlah sembah Allah lain. Inilah itu. Nah, oke, stop sampai situ. Sampai janganlah menyembah Allah lain. Ya, stop dulu di situ. Nah, ini karena kekeliruan kamu gitu. Iya, sebentar. Mau aku jelaskan. Sebentar. Kau jangan terguncang. Setiap aku mau jelaskan, kau terguncang. Sebentar. Kau usah terguncang. Iya, kalau nggak terguncang sebentar. Aku tanggapi itu. Aku nggak asumsi. Sekarang gini ya. Aku tahu kitabmu ya, yang ada kata Allahnya itu cuma yang ada di dalam bahasa Indonesia, dalam kitab yang ini. Ya, iya. Tahu gitu. Ya. Itu. Berarti merujuk kepada bahasa Indonesia. Sekarang ketika kau sebentar. Ketika kau mengatakan dalam bahasa Indonesia, maka kau harus patuh dengan bahasa Indonesia. Harus merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat kata Allah ini artinya apa, definisinya apa ya dalam bahasa Indonesia. Bisa kau lihat di sini. Kata Allah itu definisinya adalah nama Tuhan. Ya, jadi bukan gelar Tuhan. Dan ajaranmu itu sudah menyelisih bahasa Indonesia. Iya, nama betul, nama Tuhan yang lain. Setuju? Iya, asyhadu alla tiada Tuhan selain Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Oke. Nih. Sekarang gini. Enggak. Sebentar. Kau ini lari dari kenyataan. Sebentar, aku tanya nih, dalam kitab Kejadian ya, pasal 1 ayat 1, kata Allah ini merujuk bahasa Indonesia atau bahasa apa? Aku tanya. Bahasa Indonesia. Oke, berarti kau harus patuh dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia Allah itu adalah nama Tuhan. Clear ya? Dengar dulu. Gini, biar dengar dulu. Gimana nih? Enggak, sedikit. Oke. Nanti aku tanya kau. Nanti kau uji kau. Kalau kau bilang aku tidak mengerti. Bro. Ya, silakan. Ya, bro, silakan. Gini, Ayo, mau ngomong apa? Bro. Biar kita lari dulu. Sebelum ada agama Kristen dan agama Islam, belum ada bahasa Indonesia. Sorry aja. Kata Allah. Katolik baru Udah. Belum ada kata Allah bahasa Indonesia dulu sebelum masuknya Kristen dan Islam. Karena ada Islam di Indonesia, makanya ada sebutan kata Allah, dan dimasukkanlah kata Allah ini jadi bahasa Indonesia biar paham, bro. Nah, sekarang yang lebih dulu menggunakan kata Allah, Kristen apa Islam, kutanya? Kalau kamu mau ajak ke arah Yusogogi, oke, Islam. Oke, berarti orang Kristen ini nyontek kata Allah dari mana, aku tanya? Ya, kan aku bilang tadi kan. Kata Allah dari mana? Dengar dulu abang, tadi kan aku bilang karena udah sering dikatakan. Enggak. Langsung pada kesimpulan. Tadi kau dengerin orang ceramah nggak mau kan? Aku praktekkan standarmu. Langsung kepada kesimpulan, langsung dijawab lugas saja. Jadi orang Kristen Indonesia ya, terus nyomot kata Allah ini nyontek siapa? Silakan dijawab. Kesimpulannya aja. Oke, dari Arab. Oke, kenapa? Enggak, aku nggak tanya itu dari Arab atau mana. Yang ku tanya orang Kristen Indonesia nyontek kata Allah dari mana?
Dari Arab. Terus dari Arab. Oke, berarti mengacu kepada bahasa Arab ya. Nih, kutunjukkan dalam pemahaman orang Kristen. Sebentar, kau nggak usah kejang-kejang. Sebentar. Nih, kutunjukkan dalam Komus Alkitab Al-Muqaddas ya, milik orang Kristen Arab. Dengar dulu. Iya, dengar dulu. Kau ketika aku mau jelaskan, biar tidak klimaks, kau tutup suaraku. Itu menandakan Anda dialog tidak pernah di ranah yang akademis. Kalau seperti itu, perhatikan. Ya, ini jangan bilang ini literasi Islam loh. Ini literasinya Kristen Arab ini. Kamu tahu simbol salib Yerusalem kan? Yang seperti ini, lihat ya. Ini bukan literasi Islam, karena orang Islam nggak mungkin pakai salib Yerusalem. Sebentar, kutunjukkan pada kau, nyantai. Nggak usah panik gitu loh. Nah, dalam pandangan orang Kristen Arab, permasalahannya dalam pandangan orang Kristen Arab, kata Allah itu tidak dipahami sebagai sebuah gelar kepada Tuhan, tapi nama Tuhan juga. Perhatikan, Allah, hadza ismu al-ilah. Hadza ialah ismu nama al-ilah, artinya sang Tuhan atau sang sesembahan. Berarti artinya hadza ismu al-ilah, yakni ialah nama sang Tuhan. Dor. Nah, sekarang dalam pemahaman agama kamu yang di Indonesia ya, merujuk kepada bahasa apa Allah itu menjadi sebuah gelar Tuhan? Silakan dijawab. Tunjukkan literasi, jangan kumur-kumur bau terus dari tadi. Ayo. Kan aku bilang tadi, kata Allah itu diambil dari bahasa Arab. Iya, dalam bahasa Arab Allah itu artinya nama Tuhan. Kau setuju tidak? Ke nama Tuhan? Ya, setuju ya. Tapi setuju. Terus? Loh, kok setuju tapi? Gimana sih? Aku bilang ya, setuju Allah itu adalah Tuhan. Tapi ini bukan nama bukan Tuhan. Nama dari Tuhan. Allah yakni nama dari Tuhan. Iya, ini menurut bahasa Arab. Ku terjemahkan satu-satu ya. Kau lihat layarku nggak? Lihat layarku coba, nggak usah takut. Lihat layarku aja, nggak apa-apa. Ya, ini aku tunjuk, ini Allah ya dibacanya. Allah, hadza artinya ialah, ismu artinya nama, al-ilah artinya sang Tuhan atau sesembahan. Ya, jadi dalam kaidah bahasa Arab Kristen Arab ya, Allah yakni hadza ismu al-ilah, ialah nama sang Tuhan. Jadi nama sang Tuhan, kau setuju? Kutanya. Ya. Aku ngomong pakai data dari tadi, nggak kumur-kumur bau seperti kau, mandalkan dogma. Karena banyak sang Tuhan itu di dunia ini. Berarti setuju ya, Allah itu adalah nama ya. Besok hapus kata Allah. Iya, sang Tuhan betul. Karena nama di dunia ini bukan sang Tuhan, bukan sang Tuhan. Jangan dipelintir kata-katanya, bukan sang Tuhan. Allah itu nama dari sang Tuhan. Jangan dipelintir kata-katanya. Betul, Allah itu nama dari sang Tuhan. Jadi semua manusia punya agama masing-masing menyatakan Allah itu sang Tuhan. Gitu loh. Bukan sang Tuhan, nama dari sang Tuhan. Jangan suka disunat lah. Iya, kau mau ngomong kayak gini. Orang itu menyebut sesembahan itu dengan Allah. Jangan dipelintir. Allah itu yakni nama dari sang Tuhan. Seperti ketika kau menyembah, sebentar, aku kasih analogi. Ketika kau menyembah aku ya, menyembah diriku, maka Tuhanmu itu bernama Reski. Gitu loh. Begitupun juga dalam perspektif kebahasaan Arab Kristen Arab tadi. Benar. Nah sekarang aku tanya, Tuhanmu siapa? Yesus apa Allah? Enggak, aku tanya, Tuhanmu Yesus apa Allah? Kenapa si Reski? Loh kok gitu? Ini aku tanya, gimana, Bang? Aku tanya, Tuhanmu Yesus apa Allah? Enggak, aku tanya, Tuhanmu Yesus. Itu namanya si Reski. Nggak berani jawab dia. Tuhanmu Yesus apa Allah? Aku tanya. Yesus. Tuhanmu Yesus apa Allah? Yesus. Jangan pakai kata Allah. Yes. Firman Yesus. Selesai ya sampai di sini ya. Gitu loh. Masalahnya gini, agama kau yang di Indonesia memaknai kata Allah itu bukan nama, tapi gelar ketuhanan. Itu yang jadi masalah. Dan itu memperkosa kaidah bahasa manapun, termasuk bahasa Indonesia. Halo, Bang. Makanya sebentar. Kau giliranku tanya, kau butuh jawabanku. Ketika aku menjawab, kau ganggu aku.
Itu nggak intelektual namanya seperti itu. Sebentar. Nah, ketika Oke, kau dulu deh ngomong deh, kumur-kumur bau dulu deh. Nanti kalau kau sudah capek kumur-kumur bau baru aku ngomong. Silakan. bilang kita kan diskusi. Masalahnya kau dari tadi kumur-kumur bau, gak sedikit pun buku, gak sedikit pun referensi yang ditunjukkan, gitu. Jangan panik, abang. Ya, tertawalah. Memang ketika seseorang yang ketika seorang yang tidak akademis gitu kan, orang tidak akademis kaget dengan literasi dan referensi sekian banyak untuk menguatkan hujahnya atau argumennya, maka dia akan tertawa, kena mental soalnya. Aku tahu itu. Aku biasa diskusi dengan pendeta-pendetamu, bukan dengan jemaat sepertimu. Tenang aja. Bilang bau. Makanya kita tuh kalau diskusi jangan kata-kata bilang bau, jangan ini. Abang bilang begitu sama saya. Oke, kutanya gini. Bukan asumsi, kutanya gini. Kau dari tadi menunjukkan sebuah referensi nggak? Kutanya. Kau tunjukkan referensi seperti yang kutunjukkan gini nggak? Kutanya. Tanpa referensi saya sudah bisa mikir. Udah bang? Nggak. Kau nunjukkan referensi seperti aku ini nggak? Kutanya. Kau kan dari tadi cuma ngarang. Tanpa referensi. Bung More, tanpa referensi. Simpel aja Bung More. Belum nyampe data-data. Makanya sama belum nyampe. Ya, oke, silakan. Ku kasih ke murid gue lah. Silakan Gris. Nggak nyampe dia, Gris. Maksud Bung More itu gini. Makanya saya bilang tadi. Dengar dulu. Abang tadi yang bilang, kan tadi kan kutanya, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Terjemahannya apa? Terus artinya apa? Terjemahannya dan artinya nggak tahu, bagaimana dia itu menyebut seorang Tuhan. Kalau kita itu makanya aku ajari kaidah bahasa. Bang, ku tanya bang. Ada temen aku namanya Erik. Erik artinya apa bang? Ku tanya sama kau. Erik artinya apa dalam bahasa Indonesia? Artinya Erik nama artinya seseorang. Nama seseorang. Kau ngerti arti? Itu definisi. Coba apa bedanya definisi sebuah kata dengan arti sebuah kata? Bedanya di mana? Wah, ini waktu sekolah pelajaran bahasa Indonesia sering bolos nih, Chris. Tahu aku nih. Jadi gini. Media ini nggak ngerti apa bedanya definisi dan artikulasi dia. Dia nggak ngerti dia. Nah, gini. Nggak ngerti istilah itu dia. Maksud Bung More itu gini. Kan ada 3 hakikat satu pribadi. Allah sebagai Bapa, otoritas tertinggi, Yesus sebagai Firman, dan ada Roh Kudus. Nah, itu ibaratkan seperti matahari. Matahari ini Bapa, ada energi, ada cahaya. Nah, itu kan analogia. Tapi kenapa Yesus yang ada sebut? Kenapa enggak Allah sebagai otoritas tertinggi, Bapa tadi? Kenapa harus Yesus? Sementara Alkitab sendiri tuh enggak ada. Dia mengatakan ke aku, tapi ke Allah. Nah, tapi janganlah baca sesuatu yang gitu. Terlalu triggernya sangat kejam gitu. Jadi gini bang, orang pintar tidak pernah mengaku dia pintar, tapi orang bisa menilai dia bahwa dia itu orang pintar. Udah? Oke. Dengar dulu. Yesus itu tidak pernah mengakui dia itu Tuhan. Kalau dia mengakui Tuhan, apa yang terjadi tindakan manusia? Pasti berkontra. Nah, Tuhan juga tidak mau, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau Tuhan mintakan itu, tetap aja manusia berkontra. Nah, sementara dia aja nggak mengakui bahwa dia Tuhan, manusia juga tetap berkontra, bang. Nah, benar. Udah? Nah, oke. Ya benar. Sudah, apa lagi? Gini, Bung Media. Makanya bang, kalian, bang, begini. Makanya bagi kalian nggak percaya kalian itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia tidak mau mengakui secara langsung. Tapi dari histori dan ceritanya kita tahu bahwa dia adalah Tuhan. Dia lahir tanpa orang tua. Nah, tanpa hubungan seks. Tunggu dulu. Kristen ini lebih hebat dari Yesus. Iya, bisa bangkit lebih tahu Yesus daripada dirinya sendiri. Kristen itu hebat tuh. Keren. Aplaus. Tunggu. Gini. Bung Media, aku benarkan itu. Orang pintar ngaku pintar. Ibaratnya hacker nggak akan ngaku dirinya hacker. Gamers nggak mengakui diri sendiri gamers, pasti diakui. Nah, ini Bung More pinter, Bung More Tuhan, Pak di Kristologi pinter, Tuhan dia nggak ngakui. Itu cocok logi nama itu hanya framing, hanya bukti pembenaran. Nggak usah lagi gitu-gitu. Kita secara bukti otentik, apa sih gunanya Alkitab itu? Iya. Alkitab itu sebagai hukum loh dalam beragama. Itulah pemikiran kalian bang.
sekarang gini. Bu Media. Itu kan cara berpikir kalian betul. Analogi Nah, bukan itu begitu. sudah beda. Sudah beda lagi nih Bu Media. Enggak, itu sudah beda, kita pemikirannya sudah benar. itu. Makanya aku katakan Bu Media, orang pintar gini Bu Media. Ku balikan perkataan Anda. Orang pintar mengetahui orang itu bodoh karena dia pernah bodoh, tapi orang bodoh nggak tahu orang itu pintar karena dia belum pernah pintar. Tahu nggak di situ bedanya kan? Paham nggak sekarang kan? Nah, Anda menghitung bintang di langit saja tidak bisa. Bintang itu ciptaan Tuhan Anda ya, Yesus ya. Tapi Anda bisa mendefinisikan Yesus sebegitu detail, sebegitu gamblang Anda mendefinisikan Tuhan, tahu sejarahnya, tahu ini ya. Tapi menghitung bintang sebagai ciptaannya saja Anda nggak sanggup. Bahkan Anda memakai teleskop Hubble, memakai teleskop James Webb, itu yang terbaru. Belum bisa Anda menghitung berapa jumlah galaksi, berapa jumlah bintang. Ya namanya manusia biasa, Bang. Aduh, makanya pahami kenapa saya nggak sanggup menghitung bintang itu, karena saya manusia biasa. Manusia paling bodoh di dunia. Tuhan sebegitu detailnya, nggak ada miss sedikit pun. Hebat nggak Tuhan di definisi yang sebegitu mudahnya. Bahkan gini loh, Anda sudah tahu itu kan gampang. Begini, tapi kalau abang kalau abang mau percontohkan ke bintang, jelas sangat beda. Kenapa? Namanya kita manusia biasa nggak bisa menghitung itu. Udah, gampang kamu menjawabnya itu. Kan gitu. Anda minta nggak bisa, oke. Yesus terlalu rendah saya rasa kalau untuk Anda sandingkan dengan bintang. Ke Bapa sebagai otoritas tertinggi, Anda saja sudah bisa mendefinisikan Bapa itu begini, dia tuh tasnya di sini, dia menunggu ini, nanti akan turun Yesus di sebelah Bapa. Chris, coba ditanya dulu Chris, Bapa namanya siapa Chris? Ada histori. Bapa namanya siapa? Halo. Tidak mungkin saya berani mengatakan bahwa Bapak itu di atas kalau nggak ada histori. Kalau saya nggak Kristen, ya, bagaimana saya menjabarkan Yesus itu adalah Tuhan? Adanya histori, fakta menyatakan bahwa menggambarkan dan memberitakan itu adalah itu yang menyatakan bahwa fakta dan bukti. Iya. Bukan ucuk-ucuk saya percaya di Yesus itu Tuhan, atau Bang Erik saya anggap Bang Erik itu Bang Mas yang Rijal itu saya anggap langsung Tuhan, tapi nggak ada bukti. Iya. Fakta sejarah. Bung. Oke. Main bukti nih. Sekarang aku. Oke. Ya udah Bapak aja ditanya dulu Bapak namanya siapa biar clear dulu Chris. Biar clear dulu Chris. Karena dia masih ngambek. Kakak bisa jawab. Gak apa-apa, tanya dulu. Yang kasih buat yang di bawah. Bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Ya, namanya Bapak. Yahweh. Yahweh. Iya. Itu dapat dari mana kamu Yahweh? Yahweh. Dari kita. Dari mana? Kalau aku nggak Kristen, Bang dengar ya. Kalau aku nggak Kristen, terus abang tanya aku dari mana dapat kau Yahweh? Saya bilang, udah berani banget saya menyatakan Yahweh itu adalah nama Bapa. Sebentar. Ya, yang ku tahu bukan Yahweh gitu. Kamu pernah lihat kitab ini nggak? Aku tanya. Pernah lihat kitab ini? Coba lihat di layarku. Pernah lihat kitab ini? Belum. Kitab apa itu? Lah, coba ketawa nggak Chris? Belum pernah lihat ya. Nah, karena ini apa? Ya, aku jelaskan. Aku kasih tahu, udah diam dulu, aku kasih tahu. Karena kau nggak tahu, aku kasih tahu. Iya. Kau yang dengar dulu. Kau kalau banyak bicara ya sudah. Speaker ku matikan biar aku ngomong tidak terganggu ya. Jadi gini. Ini adalah aslinya kitab orang Yahudi yang dicolong sama Kristen dirubah jadi PL namanya. Ya benar. Nama aslinya Tanakh. Tanakh itu singkatan Torah, Neviim dan itu kan asumsi kalau sama orang. Ketika kalian nyolong Yahweh ya, nyolong Yehova, itu kau bilang mengambil dari nama tetragrammaton yang ada di dalam keyahudian. Dan namanya bukan Yahweh. Orang Yahudi nggak kenal sama si Yahweh, orang Yahudi nggak kenal sama si Yehova, orang Yahudi nggak kenal sama si Yehua. Entah itu buat orang Yahudi itu tukang cilok dari Yerusalem mana, gitu loh. Karena kalau kita cek di dalam standar Mesorah, dalam standar bahasa Ibrani, dalam standar pembacaan teks Mesoratik teks ya, tidak pernah ada satupun kata Yud Waul yang bisa difonetikan atau dibaca menjadi Yehwa, Yehova, Yehua, apalagi si Yahweh, nggak ada.
Mau bukti? Udah lari lah Bang kalau di sana ya. Lah. Sebentar. Dengar dulu. Ayo. Coba tunjukin sama aku yang namanya tulisan si Yahweh itu yang kayak gimana sih? Coba kau bisa open cam nggak? Ya, tunjukin sama aku. Ya. Nah, sambil mau